SMK SMTI Padang, sekolah kejuruan terkemuka yang didedikasikan untuk membentuk masa depan profesional industri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024. Saya bekerja di SMK SMTI Padang. Saya Arif Rahman siap mengikuti uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu kelasnya. Di depan itu siap gerak. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKI bisa nggak ya? Abdillah. Abdullah. Hadir Pak. Afifah. Aisyah. Andi. Anissa. Aulia. Aurefandi, Rizky, Rona, Saskia, Cynthia, Saza, siapa Saza? Krisna, Tarisa. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Silakan buka Al-Qurannya masing-masing. Buka surat An-Nisa ayat 12. Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Masuk materi baru ya, dan masuk juga pembelajaran pertama di semester genap ini. Materi pertama kita
adalah tentang ketentuan warisan dalam Islam. 20, kita ada 36. Berarti sakit 2 orang 34. Baru 23. 19 orang lagi. Jadi kalau udah mulai nanti karena nggak bisa masuk lagi. 25. Soalnya cuma sedikit. Argumentif materi warisan. Apa yang dimaksud dengan ilmu waris? Lanjut. Yang ketiga, apa hukumnya membagi harta warisan sesuai ketentuan syariat Islam? Tiga, 2, 1. Untuk beli gorengan. Sebelumnya kita harus paham dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, di akhir fase nanti diharapkan peserta didik mampu menerapkan ketentuan warisan dalam Islam. Karena selama ini mungkin kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang membagi tidak sesuai dengan syariat Islam, apalagi ini. Dan kita akan pelajari ketentuannya secara Islam. Yang kedua, dari fase peserta didik dapat membiasakan sikap adil, amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah masalah krusial uang. Biasanya kalau masalah uang orang tidak mau merugi. Makanya banyak yang perlakuan tidak adil yang terjadi dalam keluarga besar terkait dengan peninggalan harta waris. Maka harapannya dari harta ini dari seseorang kepada orang lain itu dalam pemindahnya. Karena dalam pembagian harta warisan itu harus menunggu dulu dia meninggal dunia. Kenapa? Ketentuannya adalah tidak mungkin harta itu berpindah sebelum ya udah rumah ambil aja untuk adik perempuan. Boleh seperti itu. Yang penting kita udah bagi supaya saya Islam. Kalau kita berikan kepada orang itu hak kita. Kita udah dapat bagian kemudian kita kasih itu namanya lagi kepada pemberian dan itu boleh aja. Itu namanya kerelaan. Yang penting kita bagi supaya syariat Islam. Maka wajibnya adalah fardu ain, wajib individual. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Pak, saya ada 5 keluarga Pak. Saya wakilkan aja kepada 1 orang Pak Ustadz, gimana Pak? Tidak Bang. Karena 1 dari 5 ini ada 1 orang Ustadz Pak. Nggak boleh. Kenapa? Karena anak wajib apa juga? Bapak juga dapat warisan dari istri Bapak. Mertua gimana? Apakah dengan perkawinan mertua juga dapat? Tidak. Mertua hanya dapat harta dari anak-anaknya, bukan dari mentunya. Sedangkan mentunya hanya boleh mewarisi kepada keluarganya juga. Yang ketiga, karena memerdekakan budak ini nggak ada lagi sekarang. Dulu memerdekakan budak itu orang yang dimerdekakan boleh mendapatkan warisan dari yang memerdekakan. Tapi sekarang nggak ada lagi. Nah, yang keempat, karena ada hubungan sesama muslim. Ini adalah kasus yang jarang ditemukan. Contoh, saudara kaya meninggal dunia, dia nggak punya keturunan, keluarganya juga di atas nasab nggak ada, nggak juga menikah. Tiba-tiba hartanya tidak tahu siapa pemiliknya lagi. Maka harta itu diambil oleh Baitul Mal. Kalau kita namanya ziswah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Diambil itu untuk apa? Untuk kemaslahatan orang muslim. Daripada diambil distribusikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
membunuh orang tua, itu nggak dapat ketawasan orang tua. Membunuh anak, contoh, udah nggak tahan lagi dengan harta warisan, diambil pisau tusuk oleh Pak Prabowo supaya dapat Lamborghini. Terputus langsung. Termasuk orang tua yang membunuh anak yang meninggalkan harta warisan, secara hukum Islam dia tidak berhak harta warisan. Kalau diambil juga dosa besar, sama dengan mengambil harta haram, itu bahaya. Maka membunuh dapat memutuskan hak sebagai pewaris. Itu dia membunuh. Oke, suami laki-laki kan? Nah, ayah sampai ke atas. Ayah, kakek, saudara ayah berarti paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung, anak paman sebapak. Perhatikan ini, ayah, kakek, paman laki-laki kan? Paman sekandung, paman sebapak, laki-laki juga. Anak pamannya laki-laki sekandung, anak paman sebapak laki-laki, anak laki-laki paman sebapak dapat. Nah, udah berapa tuh? Kemudian saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara seibu tidak dapat. Kita hitung. Tadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau perempuan. 3, orang tua. Itu bisa ibu, bisa bapak. Nah, 3 dulu. Sedikit cuma kan? Ya. Ini kalau orang anaknya padahal orang tua yang masih ada tak pernah dikasih apa-apa kepada mertuanya. Coba, kenapa ini apa? Yang sering ditinggalkan. Pasti dibagi nanti. Istri bilang ini harus saya semua, nanti saya kasih semuanya kepada anak saya. Kan itu ya? Ini ditinggalkan. Karena saudara. Karena saudara. Oke, bagus, bisa. Ini kita ilustrasinya ini ya. Hak ya. Kenapa dia dapat? Karena anggapannya anak yang belum meninggal menafkahi orang tuanya sebelumnya. Jadi kalau dia sudah meninggal kan dia nggak menafkahi orang tuanya lagi. Jadi kita harus kasih sekian harta kita ke orang tua kita. Bagus, tangan. Karena kita 600 sekian karena ada 2 orang anak perempuan, maka masing-masingnya mendapat 11.300.000. Ada yang beda? Ada yang beda? Bagus. Sampai di sini berapa hasilnya? Sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, udah dapat nih perbandingannya. Berarti harta itu akan dibagi 4 walaupun anaknya 3. Sekarang kita masukkan lagi. Oke, 68 ini kan sisa kan untuk semua anak nih. Tapi belum dibagi-bagi untuk 3 anak tadi.
68 dibagi 4. Lalu bagaimana caranya lagi Pak? Tinggal kita masukkan anak laki-laki, jadi anak laki-laki kita masukkan lagi. Oke, 68 ini kan sisa kan untuk semua anak nih. Tapi belum dibagi-bagi untuk 3 anak tadi. 68 dibagi 4. Kelompok. Nah, 6 kelompok itu nanti Pak kasih tugas satu membuat infografis, dan kedua menyelesaikan kasus. Dari 6 kasus wajib membuat 5 kasus.
Perwakilan satu orang satu kelompok untuk mengambil soal yang akan dikerjakan. Ya, nanti siap-siap untuk maju menyelesaikan masalah yang ada di soal. Oke, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih warna. Ya. Kelompok 1. Oke, silakan jelaskan. Baik, di sini diketahui bahwa Main meninggalkan harta warisan berupa uang sebesar 600 juta, tanah 800 juta, dan rumah 1.200.000.000 dengan total warisannya sebesar 2.600.000.000. Dan Main memiliki utang sebesar 300 juta dan juga berwasiat sebesar 200 juta dengan total utang dan wasiat yaitu 500 juta. Nah, maka untuk harta warisan yang dapat dibagikan ialah total harta dikurang dengan utang dan wasiat, jadi diperoleh sisa warisan yang dapat dibagikan ialah sekitar 2.100.000.000. Nah, di keterangannya diketahui bahwa Ahmad meninggalkan ahli waris sebagai yang pertama ada ibu kandung, di mana nilainya ialah 1/6 dari sisa warisan yang diperoleh, yaitu sebesar 1/6 kali 2.100.000.000 yaitu 350 juta. Dan untuk istri ketentuannya ialah 1/8 karena ia masih memiliki keturunan, yaitu diperoleh hasil jatuh untuk istri sekitar 262.500.000. Nah, maka total untuk ibu dan istri ialah 612.500.000. Nah, sisa uang dari perolehan warisan untuk ibu dan istri ialah 2.100.000.000 dikurang 612.500.000, yaitu diperoleh sisa uangnya ialah 1.487.500.000. Nah, sisa ini akan kita bagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan, di mana ia memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 dari anak perempuan. Maka diperoleh sebagai berikut, di mana sisa harta yaitu 1.487.500.000 dibagi dengan 5 diperoleh hasil 2.297.500.000. Nah, maka anak laki-laki memperoleh warisan sebesar 595 juta dan untuk anak perempuan mendapat harta warisan 297.500.000. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Terus pertanyaan Bapak, di situ ada satu lagi yang belum dibuatkan. Ada ahli warisnya. Satu saudara kandung laki-laki, sebagaimana yang telah kita ketahui tadi bahwa dalam ahli waris untuk kaum laki-laki
dimana jika semuanya terdapat yang diumumkan hanya 3, yaitu ibu, istri, dan anaknya saja. Maka dari itu untuk saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan warisan pada kasus ini. Walaupun dia masuk sebagai ahli waris. Oke, tepuk tangan. Nah, ada yang salah kelompoknya. Oke, kita minta kelompok 2 menjelaskan hasil dari usaha kerja kelompoknya. Baik teman-teman, di sini warisan yang ditinggalkan itu adalah uang tunai sebesar 500 juta, satu rumah dengan harga 1 miliar dan tanah dengan harga 1,5 miliar. Itu jadi 3 miliar. Tetapi yang meninggal apa waris Pak? Al-Muwaris ini memiliki hutang dan wasiat. Hutang sebesar 200 juta dan wasiat sebesar 300 juta. Jika ditotalkan keseluruhannya menjadi 500 juta. Dan yang harus dibayar 3 miliar dikurang 500 juta jadi 2,5 miliar. Itu adalah sisa warisan dari Al-Muwaris. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke. Sabar. Iya, di kanan. Iya, Pak. Sabar, sisa. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 5, tepuk tangan sekali lagi. Rumah sama tanah dalam bentuk ya rumah sama tanah, jadi bukan dalam bentuk uang, Pak. Terus setelah dibayarkan uang 500 juta yang hutang dan wasiat itu, jadi uang tunainya habis, Kak. Rumah dan kan uang tunai dia 500 juta, Pak. Rumah tanah aja. Ya, rumah sama tanahnya dalam bentuk rumah dan tanah juga, Pak. Mewaris adalah bagian penting dari hukum Islam yang bertujuan untuk mengatur pembagian harta peninggalan secara adil berdasarkan ketentuan syariat. Ilmu ini menjaga keseimbangan hak antara ahli waris serta mencegah perselisihan keluarga. Komponen penting dalam mewaris, poin pertama ahli waris. Orang yang berhak menerima warisan seperti utang, wasiat, dan biaya pengurusan jenazah. Poin ketiga, pembagian harta. Pembagian harta dilakukan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan dan sisanya asabah sesuai dengan kondisi ahli waris. Dengan ini pasangan ya. Ya, semua mungkin itu aja pembahasan atau materi pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Untuk hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.